Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students in grade 3, how are you today? I hope all of you are always get healthy. Amin, amin ya rabbal alamin. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Term 1, grade 3 is about lost animals and plants around us, yang artinya menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, dari judul materi berikut ini, maybe you can imagine, ya, kalian bisa membayangkan, oh, tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Tentunya kalian tidak asing, ya. Mungkin di rumah juga punya hewan peliharaan, hewan ternak. Kemudian tentang plants atau tumbuhan, pasti ada di sekitar kalian, di sekitar kita tentu banyak kita temukan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, yang pertama kita pelajari adalah tentang animals atau binatang. Repeat after me. Goat, kambing. Duck, bebek. Hen, ayam betina. Cow, sapi. Horse, kuda. Turtle, kura-kura. Butterfly, kupu-kupu. Dragonfly, capung. Ant, semut. Sedangkan bird adalah burung. Bee, lebah. Cock, ayam jantan. Rabbit, kelinci. Fish, ikan. Snake, ular. Nah, khusus untuk ular ini, bacaannya atau pronunciation-nya hampir mirip dengan snake, ya. Hampir mirip dengan snake, jadi kalian harus bisa membedakan snake dan snake. Kalau snake itu adalah makanan ringan, kalau snake adalah ular. Kemudian elephant, gajah. Cat, kucing. Dog, anjing. Mouse, tikus. Monkey, monyet. Nah, itu tadi adalah tentang animals atau hewan. Nah, dari sini kalian harus bisa membedakan mana-mana saja hewan yang termasuk pet animal, hewan peliharaan, wild animal, hewan buas, hewan ternak juga harus bisa membedakan. Misalkan kalau hewan ternak itu adalah yang bisa diambil manfaatnya. Contohnya apa saja? Tadi ada goat, ada kambing, kemudian apalagi hen, ayam betina, maupun cock, ayam jantan, itu bisa diambil manfaatnya. Bisa diambil daging dan juga telurnya. Itu termasuk hewan ternak. Kemudian hewan peliharaan, yakni berhubungan dengan hewan kesukaan atau pet animals kalau kita menyebutnya seperti itu. Apa saja contohnya? Tadi sudah Ibu sebutkan di materi, ada cat, kucing, kemudian ada rabbit, kelinci, bird, burung. Nah, seperti itu. Kalian pasti ada di antara kalian yang merawat atau memelihara hewan-hewan ternak dan juga hewan peliharaan, kecuali hewan buas, ya. Hewan buas tidak untuk dipelihara atau diternak karena sangat membahayakan. Baiklah, yang kedua yakni kita belajar tentang plants atau tanaman. Tentu tidak asing lagi karena banyak ditemukan di sekitar kita. Yang kita pelajari adalah the part of plants, bagian-bagian dari tanaman. Ada apa saja? Yakni ada tree, pohon. Yang kedua, fruit. Twig atau ranting. Kemudian ada leaf atau daun. Flower, ini sudah pasti yang tentu disukai oleh
anak-anak semua. Terutama Bu Husnul juga suka bagian yang ini ya, flower. Seed, yakni biji. Nah, karena materi kali ini tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, maka berhubungan dengan kalimat perintah. Dalam hal ini adalah imperative sentences atau kalimat perintah. Misalkan kalau kalian pernah disuruh orang tua untuk membersihkan halaman, menyirami bunga, nah itu termasuk kalimat perintah atau imperative sentence dalam bahasa Inggris. Number 1, for example, water the flower, siramilah bunganya. Number 2, keep the garden, jaga kebunnya. Ini perintah untuk agar selalu merapikan dan menjaga kebersihan kebun. Number 3, plant the tree, tanamlah pohon. Perintah sudah jelas ya untuk menanam pohon. Number 4, play the rabbit, bermainlah bersama kelinci. Number 5, feed the cock, berilah makan ayam jantannya. Number 6, don't step on the grass. Nah, ini perintah atau semacam larangan. Kalau sudah ada kata don't, nah itu artinya kalian dilarang keras. Misalkan yang untuk nomor 6 ini, don't step on the grass, kalian dilarang untuk menginjak rumput. Biasanya larangan ini berada di taman-taman, kemudian area yang ditumbuhi rumput yang sudah memang sengaja dipelihara di situ. Makanya kalian dilarang untuk menginjak rumputnya. 7, don't pick up the flower, dilarang memetik bunga. Nah, ini juga larangan biasanya ada di taman yang memang sengaja bunganya ditanam untuk diletakkan di taman untuk memperindah taman. Number 8, don't cut the tree, jangan memotong pohon. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, sembarangan memotong pohon. Berikutnya yakni kita belajar tentang ungkapan atau expression. Dibagi menjadi 2. The first, mengungkapkan kalimat ajakan. Yang pertama adalah menggunakan kata let's yang berarti mari. Nah, dalam bahasa Inggris juga mengenal kata let's alias mari. Mari kita. For example, let's water the flower. Ini kalimat ajakan ya. Jadi, mari kita menyirami bunga. Contoh yang kedua, let's feed the cat. Mari kita memberi makan kucing. Nah, seperti itu. Tadi di awal sudah Ibu sebutkan ada kalimat ajakan dan juga ada perintah untuk larangan. Second, mengungkapkan kalimat larangan. Nah, seperti ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa untuk larangan kita menggunakan kata don't. Don't berarti sudah pasti kita dilarang. Menggunakan kata don't berarti jangan. For example, don't shoot animal, jangan menembak binatang. Kemudian yang kedua, don't cut the tree, jangan memotong pohon. Nah, itu artinya sudah benar-benar tidak boleh dilakukan. Itu menggunakan don't. Ibu ulangi lagi, kalau mengungkapkan kalimat ajakan kita menggunakan let's yang berarti mari kita. Sedangkan untuk mengungkapkan kalimat larangan itu menggunakan kata don't alias jangan, yang artinya benar-benar tidak boleh dilakukan. Poin berikutnya yakni tentang ask about things, bertanya tentang sesuatu. Number 1, this is the dialogue between Leah and Mita. What is it? Apakah ini? Mita answer, it is a, misalkan di situ ada gambar butterfly atau kupu-kupu. Jadi Mita menjawab, it is a butterfly. Example, Danny and Mita. Is it a duck? Apakah ini seekor bebek? Mita answer, no, it is not. Bukan, ini bukan bebek. It is a goat. Ini adalah kambing. Nah, kalau ada kalimat yang bukan seperti di gambar, nah itu artinya memang
salah ya, bukan. Jadi Mita juga harus menyebutkan bukan, tapi yang benar adalah ini, yang benar adalah kambing. Seperti itu. Contoh ketiga, the dialogue is between Rara and Nia. Rara asked to Nia, what is it, Nia? Apakah ini, Nia? Nia answer, it is a snake. Ini adalah snake. Dijawab berdasarkan gambar yang tepat. Next, nah demikian tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tentang menyayangi hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini tadi pelajaran yang dapat kita petik yakni ada kalimat ajakan dan juga ada kalimat larangan. Ajakan diikuti dengan kata let's atau mari kita. Nah, kemudian yang untuk larangan sudah jelas disertakan juga kata don't, artinya jangan, yang berarti kita benar-benar tidak boleh melakukannya. For homework, untuk tugas, Ibu memberikan 5 soal. Number 1, the animal can produce honey is, yang artinya hewan yang memproduksi madu adalah seekor. Number 2, the animal can produce milk is a, hewan yang memproduksi atau yang menghasilkan susu adalah. Number 3, water the bla 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 please, apa yang harusnya disirami. Number 4, between Mia and Lia, what are these, apakah ini. Nah, kalau to be-nya pakai are, kemudian bendanya menggunakan this, berarti jumlahnya harus lebih dari 1. Lia menjawab, Lia answer, these are. Mengapa Bu menggunakan these are? Karena pertanyaannya tadi what are these, maka menjawabnya juga harus these are. Ini adalah, nah ininya itu saya garis bawahi adalah jumlahnya lebih dari 1. The last one is arrange the jumble word below. Susunlah kata-kata yang masih acak di bawah ini. Let's the water plants. Nah, kalimat yang benar adalah bagaimana? Baiklah, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan. I think enough about our lesson today. I hope all of you always keep clean, use your mask when you get out from your house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.